Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiono SPDI, guru mata pelajaran fikih di Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Mahasiswa LPTK UIN Suskaryau, PPG dalam jabatan transformasi BEK 1 tahun 2025. Nomor induk mahasiswa 424151010288. Dalam kesempatan ini, Kamis 8 Mai 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi tata cara penyembelihan hewan kurban. Berikut uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya, anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan di kegiatan hari ini, pagi hari ini, diberikan kesehatan, utamanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Aska. Siap, ketua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Amin. Ya, anak-anakku, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Yang hari ini siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Saya tanya terlebih dahulu. Hari ini semuanya hadir? Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya kalau hadir. Anak-anakku, sebelum memasuki pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita menyanyi Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme. Silakan salah satu dari siswa, yaitu Intan, untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan.
Intan ke depan. Mari semuanya berdiri. Mari kita menyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Intan silakan kembali ke tempat dan silakan semuanya duduk. Ya, anak-anakku, hari ini silakan dikeluarkan bukunya. Hari ini anak-anakku, sebelum saya menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran, saya mau tanya terlebih dahulu. Masih ingatkah pembelajaran pertemuan kemarin? Masih. Tentang apa? Tentang syarat. Apa saja syarat hewan kurban? Oke, lagi? Cukup umur, yang lagi? Tidak cacat, mungkin? Salah satunya giginya hilang. Itu adalah syarat-syarat hewan kurban. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini adalah lihat paparan di depan. Ini anak-anakku, nanti kita belajar, yaitu yang kita pelajari atau tujuan pembelajarannya adalah memahami tata cara penyembelihan hewan kurban menurut syariat Islam ini. Jadi bagaimana kita itu memahaminya, tata cara penyembelihan kurban, maka silakan dilihat, disimak pada tayangan berikut ini. Anak-anakku, yang pasti kalian semuanya pernah melihat tata cara penyembelihan hewan kurban, baik itu di musola, baik di masjid yang dekat di rumah kalian semuanya. Akan tetapi di sini saya jelaskan, saya paparkan bagaimana cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Nah, inilah tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, yaitu anak-anakku, pastikan bahwa alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban itu benar-benar tajam, kecuali gigi, kuku, dan tulang. Ini contohnya. Ini adalah pisau. Sesuai syariat Islam, yang diperbolehkan adalah menggunakan alat tajam seperti pisau. Paham ya? Paham? Paham. Ini yang selanjutnya atau yang kedua,
kedua yaitu hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah kiri, posisi menghadap kiblat, diiringi doa. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Jadi anak-anakku, jika kita menyembelih hewan kurban, yang kedua ini adalah hewan kepalanya ditempelkan di tanah dan dihadapkan ke kiblat. Jika kiblat itu arahnya ke sana barat, maka muka atau kepala hewan itu dihadapkan ke kiblat atau ke barat. Paham ya anak-anakku? Oke. Yang nomor 3, yaitu jangan lupa membaca basmalah dan sholawat. Nih, jadi ini proses belum disembelih, masih persiapan, yaitu membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dilanjutkan membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nomor 4, membaca takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tuh. Nomor 5. Nah, nomor 5, anak-anakku, nomor 5 ini yaitu kemudian menyembelih dengan membaca doa kabul. Bagaimana doanya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Artinya apa? Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, terimalah kurban dari titik-titik. Yang dimaksud titik-titik ini anak-anakku yaitu orang yang berkorban. Jika saya yang berkorban, maka bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min Sugiono. Paham ya? Jika itu yang berkorban kalian, seandainya contohnya itu Aska, maka di sini diganti titik-titiknya yaitu namanya Aska. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min Aska. Paham ya anak-anakku? Coba ini kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Ya, itu. Selanjutnya anak-anakku, setelah membaca doa ini, si penyembelih langsung menyembelih hewan. Paham ya? Nomor 6, hewan disembelih dengan 1 kali potong, tidak boleh lepas sebelum saluran makanan benar-benar terputus. Saya contohkan anak-anakku ya. Jadi si penyembelih itu harus dan tidak diperbolehkan menyembelih dalam 2 kali. Sekali disembelih
maka tidak boleh dilepas alatnya sampai benar-benar saluran makanan itu terputus. Ya, boleh yaitu disembelih ke depan ke belakang, asalkan benda atau alat tajam tersebut tidak diperkenankan, yaitu lepas dari leher hewan. Paham ya anak-anakku? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan bertanya. Masih ingat yang tadi saya sampaikan? Apa saja tata cara penyembelihan hewan kurban? Coba. Oke, alat yang digunakan harus tajam. Yang kedua, yaitu memiringkan ke kiri dan menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu membaca bismillah dan sholawat. Yang selanjutnya, oke, membaca takbir sebanyak 3 kali. Bagaimana bacaannya takbir? Walil. Ya, yang selanjutnya yaitu ya, membaca doa qabul. Setelah itu menyembelih tidak diperbolehkan 2 kali. Yang selanjutnya yaitu apa? Apa? Masih ingat apa tidak? Nah, yang terakhir yaitu adalah penyembelih tidak boleh lebih dari 2 kali. Dan anak-anakku, kegiatan diskusi telah kita laksanakan. Sebelum kegiatan ini berakhir, sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, apakah yang saya sampaikan tadi sudah paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, saya ingin bertanya. Nah, ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Masih ingat apa tidak? Yang pertama, mengapa penting membaca basmalah sebelum menyembelih hewan kurban? Mungkin dari kelompok 1. Iya, bagaimana? Oke, mungkin lagi. Terus? Oke. Menghindari kesulitan. Oke, ya, itu ada 3. Sekarang yang nomor 2. Bagaimana cara memastikan bahwa hewan yang disembelih tidak mengalami penderitaan yang berlebihan? Mungkin kelompok 2. Dengan menggunakan pisau yang tajam. Selanjutnya, apa dampak dari penyembelih yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Mungkin kelompok 3. Oke, yaitu hewan tidak halal dan kepercayaan masyarakat kurang. Itu anak-anakku, pembelajaran hari ini. Setelah ini kita tutup dengan baca doa bersama-sama, yaitu doa pulang, ya. Sebelumnya silakan alat tulisnya dimasukkan ke tasnya masing-masing
dan doa nanti akan dipimpin oleh Aska sebagai ketua kelas. Ya, anak-anakku, saatnya kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, saya menyampaikan untuk pembelajaran yang akan datang, yaitu mengenai tata cara pembagian hewan kurban. Saya harapkan nanti dipelajari dan mudah-mudahan hari ini pembelajaran terkait dengan tata cara penyembelihan hewan kurban ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa di rumah tetap beribadah, sebagai wujud kita itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu silakan Aska dipimpin doa memulai. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Iya. Saya akhiri dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 ulang.